Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun gitu ya. Oke teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Dokter Mangkrak ketahuan nangis-nangis meminta donasi. Waduh. Itu kata netizen ya. Sepertinya Dokter Mangkrak ini sedang tiru-tiru si Bamtri ya. Siapa itu bang? Si Bamtri, Bambang Tri ya. Yaitu ngemis-ngemis donasi ya untuk bayar utang. Aduh. Selain itu ya tentu saja si Dokter Mangkrak ini juga perlu duit dalam jumlah yang banyak ya buat membayar lewer-lewer itu ya pengacaranya itu. Ah, iyalah. Dan di saat demikian teman-teman ya muncul si almarhum Krismon yang justru menertawakan si Dokter Mangkrak dan mengatakan rasain itu karma instan ya karena telah memfitnah Jokowi. Aduh mon ini lo temanmu ya. Dan masa kau nggak ingat kau juga ikut memfitnah Jokowi loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kita berdua, saya sama Mas Roy itu pada hari itu, saya sebut sih hari berkah, bukan hari naas, bukan hari musibah ya. Kami betul-betul mendapatkan sebuah pengalaman menjadi gembong narkoba gitu, menjadi seperti teroris besar. Itulah instan karma kau Tifa ya, instan karma. Kicau mania, kicau mania. Kau juga sama, kau memfitnah Jokowi, kau mencaci memaki, masa kau lupa dengan Jokowi? Masa kau nggak ingat itu? Apakah ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk negeri, untuk perjuangan bangsa dan negara ini? Jokowi, semuanya palsu. Masa kau nggak ingat? Kalau kau menganggap Dokter Mangkrak itu saat ini mendapat karma karena telah memfitnah Jokowi, maka secara tidak langsung kau juga sedang mengikrarkan dirimu sendiri bahwa sebentar lagi kau juga akan mendapatkan karma. Karena kau nggak jauh beda dengan mereka, karena kau sebetulnya satu gerbong. Kau ini kan sadarnya kan pura-pura karena kau ketakutan ijazah S3-mu itu abal-abal, ya toh? Iya, lanjut. Geger. Nah ini Dokter Tifa kepergok ya, mulai buka donasi ke publik. Ternyata ujung-ujungnya duit donasi itu mau dipakai buat bayar utang ya? Atau gimana? Trik lama, tapi masih aja ya dipakai buat nyari duit haram. Waduh. Benar-benar nggak tahu malu ini namanya ya. Benar-benar urat malunya udah putus ini kelihatannya ya. Saya mengajak sahabat-sahabat seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Anda bisa membantu mendukung perjuangan saya dengan menggalang dana semesta. Wah, dalam menggalang dana semesta untuk membantu perjuangannya dengan menjual buku tulisannya. Geger ya, Dokter Tifa tersandung kasus utang piutang. PN Jaksel sita apartemen senilai ratusan juta. Waduh. Ini loh ya, Dokter Tifa buka donasi. Ini donasi buat apa dulu Dokter Tifa? Jangan-jangan buat bayar utang gitu? Ya soalnya pas banget gitu loh ya momennya ya. Pas banget. Jumlah yang sudah masuk sampai hari ini sudah dibuka ya kira-kira 50 juta. Oh, udah nyampe 50 juta. Ya, yang 25 juta sudah saya
gunakan untuk membayar hutang-hutang saya selama saya di penjara. Lah 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 lah. Jadi selama di penjara banyak utang Pak. Banyak utang, ya. Pinjam ya terus Pak. Terus selebihnya kira-kira 15 jutaan ya habis untuk biaya kita kemarin kemana-mana itu gitu. Kira-kira 15 jutaan ya habis untuk biaya kita kemarin kemana-mana itu. Waduh, inilah ya uang donasi untuk bayar hutang Bambang Tri. Masih ingat kan cerita dari Bambang Tri ini ya? Yang apa ya? Gunakan uang donasi buat bayar hutang. Maksudnya Dokter Tifa juga kayak gitu ya? Atau gimana? Niru Bambang Tri seperti ini? Hah? Nggak tahu juga ya. Ini gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya Bambang Tri, penulis Jokowi Undercup 1, 2, dan seterusnya. Saya sangat membutuhkan donasi Anda untuk mengunjungi kembali titik-titik di mana saya kunjungi waktu saya menulis buku itu, untuk menyegarkan dan mericek kembali semuanya. Saya sangat membutuhkan donasi itu. Percayalah bahwa ini semua saya abdikan untuk bangsa dan negara ini supaya bebas dari kebodohan mengenai siapa Jokowi itu. Gitu. Waduh, bentar ya. Rismon Sianipar bongkar trik Bambang Tri pura-pura membuka donasi untuk penerbitan ya buku Jokowi Undercover. Tapi ternyata hanya untuk bayar utang dan untuk biaya hidup sehari-hari. Apa cara ini pula diterapkan oleh Dokter Tifa ya? Yang tadi membuka donasi. Hanya Tuhan yang tahu ya. Makasih. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan sidang itu. Makanya kita memang kali ini mengajak 220 juta rakyat Indonesia, Anda yang memiliki akal sehat, Anda yang mau menegakkan keadilan kebenaran, ayo donasi buku. Donasi buku. Ya, jadi kan Ibu sedang membuka donasi untuk buku bisa melewati sidang ini ya. Tulisan Bambang Tri inilah yang semua kita menjadi ada di sini. Oh ini. Ya, pada saat saya bersama dengan Bambang Tri, apa dia bilang? Tujuan saya menulis buku itu cuma duit kok. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya, buka donasi, ujung-ujungnya minta sumbangan, cari duit. Buat apa ya? Buat bayar utang lah ya. Karena seperti yang disampaikan oleh konten kreator barusan ya, Dokter Mangkrak itu tiru-tiru atau apa meniru ya si Bamtri. Nah si Bamtri ini tahu sendiri kan, dia begitu keluar dari penjara beberapa saat yang lalu itu bersama si Sugi Nur ya, langsung itu membuka donasi dan dia sendiri menyampaikan di hadapan publik bahwa terkumpul uang senilai begini, kemudian sebagian dia donasikan ya, sebagian dia gunakan untuk membayar utang. Masih ingat nggak teman-teman? Dan itulah yang saat ini ditiru oleh si Dokter Mangkrak ya. Jadi si Dokter Mangkrak ini mencoba mengumpulkan dana untuk membayar utang dan juga untuk membayar lewer-lewer mereka itu ya, pengacara-pengacara mereka yang nggak sedikit pasti biayanya. Iya toh, aduh, ujung-ujungnya ngemis, nangis. Lanjut. Saya Aryo Bimo. Dalam perkara Dr. Tifa ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Pertama soal restoratif justice, kedua soal objek perkara, ketiga soal apakah Pak Jokowi wajib hadir di persidangan, dan keempat soal karya jurnalistik yang dijadikan alat bukti. Dan ada satu framing yang juga penting kita koreksi. Seolah-olah ini adalah duel personal Tifa melawan Jokowi.
Padahal dalam hukum pidana, terdakwa tidak sedang berhadapan dengan korban sebagai lawan perkara. Terdakwa berhadapan dengan dakwaan negara. Yang membawa perkara adalah jaksa penuntut umum. Korban adalah pihak yang dirugikan. Korban bisa menjadi saksi, korban bisa memberi keterangan. Tapi korban bukan jaksa. Dan korban bukan lawan tanding terdakwa di ruang sidang. Jadi, jangan ubah pengadilan menjadi ring duel antara Tifa dan Jokowi. Pengadilan adalah forum untuk menguji dakwaan. Apakah tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik itu terbukti atau tidak? Itu saja. Dalam perkara ini, banyak framing yang dibuat seolah-olah dramatis. Seolah-olah menolak restoratif justice itu tindakan heroik. Seolah-olah perkara ini adalah soal ijazah Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi wajib datang untuk membuktikan dirinya. Dan seolah-olah kalau rekaman talk show dijadikan barang bukti, maka kebebasan pers terancam. Nah, padahal kalau kita lihat dengan kacamata hukum, persoalannya tidak serumit itu. Yang rumit justru framingnya. Pertama, restoratif justice itu bukan jebakan, bukan rayuan politik, bukan manuver kekuasaan. Dalam perkara tertentu, hakim memang dapat membuka ruang perdamaian. Itu bagian dari mekanisme hukum. Apalagi kalau pasal yang didakwakan memenuhi syarat untuk pendekatan keadilan restoratif. Jadi, ketika hakim menawarkan perdamaian, itu bukan berarti hakim berpihak pada korban. Itu juga bukan berarti hakim menekan terdakwa. Itu prosedur. Terdakwa boleh menerima, terdakwa boleh menolak. Kalau terdakwa mengakui perbuatan, terbuka ruang untuk mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain. Kalau terdakwa menolak, ya tidak apa-apa. Perkara masuk ke pembuktian penuh. Jaksa membuktikan dakwaannya. Terdakwa membantah. Penasihat hukum menguji. Hakim menilai. Selesai. Jadi jangan dibuat seolah-olah penolakan restoratif justice adalah tindakan kepahlawanan luar biasa. Itu hak hukum terdakwa. Tetapi hak itu punya konsekuensi. Kalau menolak perdamaian berarti siap bertarung di ruang pembuktian. Bukan di ruang opini. Bukan di media sosial dan bukan di panggung sorak-sorai pendukung. Tapi di pengadilan. Dengan alat bukti, dengan saksi, dengan ahli, dan dengan hukum acara. Kedua, yang sedang diadili bukan ijazah Jokowi. Ini penting sekali, karena banyak orang yang sengaja menggeser isu. Seolah-olah perkara ini adalah forum untuk membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Bukan. Yang sedang diperiksa adalah tuduhan. Tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tuduhan bahwa skripsinya palsu. Tuduhan bahwa beliau menggunakan dokumen yang tidak benar. Itu objek perkaranya. Kalau seseorang bertanya, apakah ijazah itu asli? Itu satu hal. Tapi kalau seseorang menyatakan ijazah itu palsu, itu lain hal. Apalagi pernyataan itu diulang, disebarkan, dibawa ke media sosial, dibawa ke talk show, dibungkus sebagai analisis, lalu disampaikan ke publik sebagai tuduhan. Maka itu bukan lagi pertanyaan, itu tuduhan. Dan tuduhan ijazah palsu bukan tuduhan kecil. Karena kalau seseorang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, berarti ia tidak hanya menuduh soal selembar kertas ini saja. Ia sedang menuduh Pak Jokowi mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa dokumen itu palsu. Lalu tetap menggunakan dokumen itu untuk kepentingan resmi dari pencalonan wali kota, gubernur, sampai 2 kali menjadi presiden. Bahkan kalau tuduhan itu dibawa sampai ke penggunaan ijazah ke volume resmi pemilu, konsekuensi logisnya semakin besar. Karena calon kepala daerah dan calon presiden tidak berdiri sendiri. Ada partai politik, ada gabungan partai politik, ada proses pencalonan resmi, ada dokumen yang diajukan ke penyelenggara pemilu. Tetapi sekali lagi, dalam perkara ini yang diuji bukan partai politiknya, yang diuji adalah tuduhan terhadap integritas Pak Jokowi. Justru di situ terlihat betapa serius tuduhan ini. Tuduhan ijazah palsu bukan sekadar tuduhan administratif. Ia menyentuh integritas pribadi, legalitas perjalanan politik, dan kehormatan seseorang. Maka pertanyaan hukumnya bukan kenapa Pak Jokowi tidak dipaksa membuktikan ijazahnya. Pertanyaan hukumnya adalah apa dasar terdakwa menuduh ijazah itu palsu? Apa buktinya? Bagaimana cara tuduhan itu disebarkan? Dan apakah tuduhan itu menyerang kehormatan atau nama baik? Apakah terdakwa punya alasan hukum yang sah?
Itu yang diperiksa. Bukan korban yang tiba-tiba harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Kalau logikanya dibalik, bahaya sekali. Siapapun bisa menuduh orang lain melakukan apa saja. Lalu korban dipaksa membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Itu bukan rule of law, itu trial by accusation. Peradilan berdasarkan tuduhan, bukan berdasarkan pembuktian. Nah, iya, betul. Ya. Jadi, ini sebetulnya bukan perseteruan, bukan duel antara si Dokter Mangkrak melawan Jokowi. Enggak. Sebetulnya ini adalah perang terbuka antara si Dokter Mangkrak melawan negara, ya. Iya. Ingat loh ya, pengadilan itu adalah forum untuk menguji kebenaran, bukan untuk menguji bacot-bacot kalian yang suka memfitnah. Hah? Yang suka menyampaikan data-data palsu itu, ya. Enak aja kalian itu, ya. Dengerin tuh. Jadi dalam persidangan nanti kalian itu tidak sedang melawan Jokowi, tapi kalian sedang melawan negara. Rasain ya. Lanjut. Saya tidak pernah merasa ditunjukkan ijazah oleh Pak Joko Widodo. Kan Pak Joko Mak Tipa ini ya dikasih penangguhan penahanan, bukannya berbuat kebaikan, setidaknya mengunci mulutnya itu untuk tidak berkoar-koar. Dan anehnya acara televisi ya suka kali memanggil orang-orang seperti ini. Tak ada edukasi yang kalian berikan untuk masyarakat Indonesia di acara televisi kalian itu. Hanya mengejar rating tanpa pernah memikirkan ya apa efeknya kepada seluruh Indonesia. Kalau kalian biarkan seperti ini ya otomatis ya kan orang yang membenci Pak Jokowi ya percayalah dengan omongan si kentut Tipa ini. Ini di salah satu acara televisi ya, si Tipa ini berhadapan dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi ya. Tim kuasa hukum Pak Jokowi kan menyatakan ataupun bertanya kepada Mak Tipa, ya buat apa Pak Jokowi memalsukan ijazahnya, sedangkan Bapak sudah merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang sudah diverifikasi oleh semua pihak, oleh UGM, oleh rekannya, oleh temannya, oleh KPU, semua sudah mengklarifikasi. Buat apa? Ya, tim kuasa hukum Pak Jokowi bertanya. Saya bertanya sekarang, kata tim kuasa hukum Pak Jokowi. Kebetulan ada Bu Tipa, buat apa? Ya, hostnya bilang ke Tipa, sekali lagi soal diksi rekayasa manipulasi, Dokter Tipa silakan. Tipa ya kan dengan mukanya yang perasaan perempuan paling pintar sedunia ini, ya dengan muka sinisnya itu, padahal manusia yang paling tak bermoral di negara Republik Indonesia ini. Si Tipa bilang begini, saya tidak pernah merasa ditunjukkan ijazah oleh Pak Joko Widodo. Lah kau siapa? Sehingga Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya kepada kau. Kau siapa rupanya? Kenapa kau begitu memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya sama kau? Bukankah kau sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Berarti kalau kau minta ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, selama ini kau itu adalah peneliti abal-abal. Tidak pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi, tapi berani mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Apa enggak gila kau namanya? Dari sini saja ya sudah nampak kau salah. Ya kata dia kan Pak Joko Widodo sama sekali tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Tidak ada kewajiban Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Tipa, pernahkah kau nampak ya mantan presiden menunjukkan ijazahnya? Kan tak pernah. Ijazah itu ya sifatnya privacy. Bukan semua mantan presiden wajib menunjukkan ijazahnya. Percuma diadakan pemilu, ada KPU. Ya, lagipun kau siapa? Kau hanya perempuan jadi-jadian yang perasaan bermoral tapi tak punya moral, yang perasaan beradab tapi tak beradab. Ilmu kau aja yang kau kejar setinggi langit, adab kau tak ada.
Nengok muka sinisnya tuh ya kan, menjijikkan si Tipa ini. Ini sok manusia paling alim. Padahal bajunya saja yang dibungkus pakaian muslimah, bawahnya terbuka juga. Ya kata dia kan harus melalui orang lain. Maksudnya Pak Jokowi itu tidak pernah menunjukkan secara langsung ijazahnya sama si Tipa, harus melalui orang lain. Kau siapa? Kau bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini sehingga Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya sama kau. Itu kau pahami dulu. Dan sekarang ya, kalau ditunjukkan Pak Jokowi ijazahnya, kepentingan kau apa? Terus kata dia, kemudian satu-satunya ijazah yang disebut asli itu ditunjukkan kepada kami ketika gelar perkara khusus. Dan itu pun hanya nggak lebih dari 5 menit. Ya nggak mungkin ditunjukkan kau berlama-lama. Seharusnya kau yang memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu, kau yang membuktikan, ini tuduhan kami ijazah Pak Jokowi palsu, barulah dimasukkan ijazah yang asli Pak Jokowi dibandingkan. Itu baru betul. Otak kau tuh kebalik. Kau menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, habis itu meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Di mana kau dulu belajarnya? Negara ini negara hukum, Tipa. Setiap kali orang yang memfitnah orang lain ijazahnya palsu, dia yang harus membuktikan, bukan orang yang kau fitnah yang harus membuktikan ijazahnya asli. Kalau seandainya ijazah Pak Jokowi tidak asli, tidak mungkin Joko Widodo melaporkan kau. Terus kata dia, itu sangat-sangat mencurigakan. Otak kau itu yang mencurigakan, dicurigai, patut dicurigai. Apakah otak kau itu sudah terganggu jiwanya? Kenapa hanya 5 menit? Ya nggak mungkin 10 jam ditunjukkan sama kau ijazah Pak Jokowi. Ya, enak kali kau ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, habis itu kau foto lah, terus kau teliti lagi. Jadi selama ini kau teliti apa? Apa yang kau teliti sehingga kau bisa menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Kalau kau berilmu, ya seharusnya kau tidak mungkin memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu. Karena apa? UGM, lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, sudah berulang-ulang mengklarifikasi bahwasanya Pak Jokowi mengenyam pendidikan di UGM sehingga mendapatkan gelar insinyur, ya berarti mendapatkan ijazah. Begitu juga dengan kawan-kawan seangkatan Pak Jokowi. Hanya kau yang mencari sensasi, perempuan setengah gila, ya, yang membenci Pak Jokowi, yang selalu berteriak-teriak, ya bilang bahwasanya ijazah Pak Jokowi palsu. Lalu kata dia kan, padahal ketika gelar perkara khusus yang kedua untuk klaster saya adalah orang pertama sebelum kita memulai gelar perkara khusus ini terlebih dahulu hadirkan ijazah tersebut di depan kami. Kau siapa ijazah Pak Jokowi mau dihadirkan di depan kau? Seharusnya kau ya yang membuktikan ini ijazah Pak Jokowi yang kami tuduh palsu. Udah aku bilang ini manusia ya kan, perempuan biadab satu ini pandai kali memainkan kata-kata. Seolah-olah dia mengerti hukum, padahal dia tak tahu sama sekali. Kau menuduh Pak Jokowi ijazah palsu, habis itu kau meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi selama ini apa yang kau teliti, ijazah mana yang kau teliti? Karena itu kata dia materi utama. Ya itu materi utama, kau menuduh Pak Jokowi ijazah palsu. Materi utamanya adalah kau yang harus membuktikan kepada ya seluruh rakyat Indonesia mana ijazah Pak Jokowi yang kau bilang palsu. Jangan kau paksa ya, kau giring opini ke masyarakat seolah-olah Pak Jokowi yang bersalah, Pak Jokowi yang harus menunjukkan ijazahnya. Kata dia, ijazah ini tidak ditunjukkan pada gelar perkara ini. Untuk apa kita mengadakan gelar perkara ini? Ini gelar perkara karena kau yang tertuduh ya sudah memfitnah Pak Jokowi, mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Di sini Tipa, di kasus ini kau tersangkanya bukan Joko Widodo, kau pahami tuh. Kata dia semuanya jadi omong kosong. Kau yang omong kosong, ngebacot aja muncung kau itu, seolah-olah kau paling benar. Kau menuduh orang, habis itu memaksa orang untuk menunjukkan ijazahnya. Banyak cantik muka kau. Kata dia kan, tetapi ketika ijazah itu hadir sebelum kita melaksanakan gelar perkara, ini baru kita bicara tentang diskusi yang bagus. Diskusi yang bagus yang macam mana lagi kau? Kau diantokkan kepala kau ke dinding pun ya kan, tetap perasaan kau tuh kau paling benar. Sudah salah pun ya kan, belagak juga kau.
Ini yang kusesalkan dari kejaksaan. Kenapa manusia kayak gini ditangguhkan penahanannya? Kata dia yang namanya gelar perkara itu, yang gelar, mana barang buktinya? Kau yang harus membawa barang bukti tuduhan kau kepada Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi yang mengasih kau barang bukti, bengak. Nanti barang bukti itu di pengadilan, ya. Nanti tuh dijelaskan tuh, dikasih sama hakim semua, ditunjukkan sama kau. Kau tunggu aja di pengadilan. Terus kata dia kan, mana barang yang menjadi perkara, mana yang kemudian saya jadi tersangka dan lain sebagainya. Mana yang kemudian kau jadi tersangka, berapa banyak tuh rekam jejak kau di media sosial, itu yang membuat kau jadi tersangka, bengak. Omong kosong semuanya, kau muncung gol dia ngomong kosong. Ya, baru setelah berakhir hampir setengah malam tuh baru dikeluarkan ijazahnya. Udah syukur kau ditunjukkan supaya pas kau tobat, ternyata nggak tobat juga. Manusia bangke kayak kau gini, ya kan, nggak akan payah untuk bertobat. Karena apa? Karena kau merasa diri kau paling benar. Manusia kayak kau gini dijebloskan ke penjara, ya dihukum yang seberat-beratnya, dicampakkan di Nusa Kambangan. Itu adalah tempat sebaik-baik tempat untuk perempuan tukang fitnah seperti kau. Ya tipa ya, mbok sadar diri napa kau? Lakuan kau ini terlalu menjijikkan, merasa sombong. Kau bukan siapa-siapa, paham kau? Iyalah, jadi manusia ucap bangke ini nggak mungkin dia akan bertobat, ya. Nggak bakalan dia bertobat. Karena dia merasa paling benar, paling cantik sedunia, padahal ya tahu sendirilah. Itu bedaknya itu tebalnya 5 cm itu. Kalau nggak pakai bedak, coba tengok itu. Nggak jauh beda dengan wajahnya mak lampir, ya. Dan ngapain Jokowi menunjukkan ijazahnya kepadamu, ya? Seperti yang disampaikan oleh Jokowi dalam beberapa kesempatan lalu, ya. Kenapa dia tidak pernah menunjukkan ijazahnya? Karena dia sudah dilaporkan, ya. Karena Jokowi itu sudah dilaporkan oleh mereka dan mereka menuduh ijazah Jokowi palsu. Nah, karena sudah dilaporkan, maka Jokowi tidak bersedia menunjukkan ijazahnya. Jokowi menunggu mereka membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Tetapi sampai saat ini kan mereka nggak bisa. Dalam persidangan pun mereka tidak pernah punya bukti, malah mereka meminta bukti. Coba bayangin. Koplak nggak? Iyalah, lanjut. Keilmuan dulu kita bahas tentang apa yang disebutkan oleh Tipa, masalah anatomi morfologi yang dia pelajari di Fakultas Kedokteran, ya. Di Twitter pertama, ya, Dokter Tipa ini di situ dari Tirto ini, ya, Twitter pertama dari Tipa soal Jokowi diunggah pada 9 Oktober 2022 sebenarnya, jauh sebelum 2025. Ia mengunggah foto wisuda Jokowi di UGM dan membandingkan wajah Jokowi dengan saat ini. Saya tidak tahu perbandingan dia itu apakah dengan mata saja, ya, hanya karena dia mengambil mata kuliah anatomi morfologi dan membandingkannya dengan human vision, ya, atau dengan mata saja. Nah, bagaimana dia membandingkan itu? Apakah dia memanipulasi perbandingan dua foto itu, ya, fotonya Pak Jokowi waktu wisuda 1985 dengan foto ketika jadi presiden? Bagaimana dia melakukan itu? Kan? Apakah pakai belebas atau penggaris atau hanya perbandingan dengan mata saja? Gitu. Inilah yang menyesatkan publik, ya. Nah, di situ tertulis, ya, di Twitternya itu tanggal 9 Oktober 2022 dikatakan, semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengakui ini sebagai foto wisudanya, ya. Sebagai dokter yang lulus mata kuliah anatomi 15 SKS, pasti tahu hidung, bibir, dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik dua orang yang berbeda. Kalaupun Jokowi adalah lulusan asli UGM, pasti punya foto wisudanya sendiri. Nah, jadi dia telah menyimpulkan di sini, ya, dengan
katanya mengambil mata kuliah anatomi 15 SKS, membandingkan foto wisuda Jokowi dengan foto pada saat jadi presiden. Nah, ini kesimpulan ada 3 ya hipotesis saya. Yang pertama, ini kesimpulan yang prematur karena ketidaktahuan dia bagaimana teknik biometrik pencocokan wajah dilakukan ya dengan standar dalam keilmuan digital image processing. Jadi pertama kita hipotesiskan bahwa dia ini kesimpulan prematur. Ya. Yang kedua, kesombongan keilmuan, seolah-olah setelah 15 SKS mempelajari anatomi sudah dia tahu bagaimana membedakan 2 foto ini berbeda dari bentuk hidung, bibir dan gigi tanpa melakukan metodologi apapun. Ya. Yang ketiga adalah rekayasa. Ya, dia merekayasa 2 foto tersebut sehingga tampak seolah berbeda. Inilah yang akan nanti diuji di persidangan. Mana yang benar? Ya, apakah itu kesimpulan prematur? Yang kedua, kesombongan keilmuan dia. Ya, yang ketiga adalah rekayasa IT atau ITE kalau mereka bilang. Tapi sebenarnya rekayasa digital aja lah kita bilang. Nah, itu akan diuji di persidangan. Ya, terutama statement dia yang menjadi dakwaan tersebut tahun 2025 yang di acara Rakyat Bersuara. Tetapi sebenarnya di tanggal 9 Oktober 2022 dia sudah menyimpulkan tersebut ya, dengan katanya telah mempelajari anatomi 15 SKS. Nanti itu akan diuji di persidangan. Nah, kemudian ya, apakah dengan dengan membuat simpulan bentuk hidung, bibir, telinga, jarak antar mata yang secara human vision, secara mata visual hanya karena mempelajari anatomi 15 SKS, apakah itu cukup untuk memastikan ya bahwa foto di ijazah ataupun foto wisuda Jokowi itu berbeda dengan Jokowi saat ini? Padahal banyak faktor ya mempengaruhi kalau kita membuat perbandingan 2 foto, ya 2 foto digital. Seperti yang saya koreksi di penelitian pertama, karena banyak variabel. Inilah yang mungkin tidak diketahui oleh TIFA atau dia tahu tapi tidak mau tahu. Ya pertama, sudut kamera, gitu loh. Ini yang saya pertimbangkan juga, sudut kamera. Misalnya kamera dari samping kiri ke arah kanan, tidak tegak lurus ya terhadap fokus kamera, bisa agak ke atas, agak ke bawah, itu kan bisa mendistorsi bentuk hidung, bentuk bibir, jarak antar mata juga bisa menyempit atau merenggang. Kan begitu ya. Itu faktor pertama ya, sudut kamera. Yang kedua, pencahayaan. Ya. Pencahayaan itu ya, itu bisa menghasilkan bayangan sehingga membuat hidung misalnya lebih besar atau tulang pipi lebih tegas atau tidak, ya, atau sebaliknya. Jadi pencahayaan itu penting dalam pencocokan citra wajah, ya, baik secara sekarang biometrik. Kalau dulu pakai feature identification, sekarang sudah neural networks ya, jaringan saraf tiluan. Ya, 2 variabel tadi ya, 1 sudut kamera, kamera pengambilan gambar itu sangat penting, mengubah atau mengalami disformasi ya fitur-fitur dalam wajah tersebut. Nah, ini yang nggak tahu Rosuryo ya, so hebat dia selalu mengejek saya translasi, rotasi ya. Memang otaknya nggak nyampe sih ya. Juru foto mengaku telematika. Tadi pertama sudut kamera. Ya. Sudut kamera itu penting. Gitu. Bisa membuat dagu misalnya tampak lebih lebar, lebih besar ya. Terus hidung juga lebih menonjol atau tidak menonjol. Ya. Itu jadi ketika dia sudut kamera itu tidak tegak lurus terhadap objek yang diambil, maka dia mengalami rotasi, kan begitu. Yang kedua tadi pencahayaan. Ya. Cahaya misalnya bisa menghasilkan bayangan sehingga membuat hidung lebih lebar atau tulang pipi lebih tegas. Terus cahaya dari atas bisa membuat rongga mata tampak lebih dalam.
Terus cahaya yang sangat terang membuat atau menghilangkan detil kulit, ya, seperti filter-filter sekarang dan lainnya gitu. Itu dampak pencahayaan juga. Gitu loh. Itu masih 2 variabel ya dalam pencocokan citra digital sehingga tidak prematur. Yang ketiga adalah ekspresi wajah. Kadang-kadang kalau marah kita, itu kan nggak mirip saya. Kalau secara human vision, marah saya kan, atau senyum terlalu lebar, bisa membuat lebar hidung atau membuat lebar bentuk mulut. Jadi ekspresi wajah ketika gambar itu, objek itu ditangkap oleh kamera, itu bisa mengubah otot-otot wajah. Gitu loh. Itu yang perlu juga, ekspresi wajah yang perlu diperhatikan ya. Misalnya tersenyum bisa membuat pipi terangkat. Ya kan, pipi terangkat, terus matanya menyempit, rahang juga tampak berubah. Ya, baru berikutnya ketika cemberut mengubah bentuk bibir dan dagu. Gitu. Bisa, itu kan perlu faktor itu harus dipertimbangkan. Ya, dan lainnya. Terus faktor keempat ya, pembandingan 2 citra wajah ya, yang sangat penting adalah perbedaan usia. Ya, perbedaan usia itu membuat otot-otot di wajah itu tentu berubah. 1985 foto dengan 40 tahun kemudian, ya tentu mengubah. Makanya ya anatomi dia bilang itu, anatomi morfologi yang dikatakan tipa itu, dia tidak konsisten karena berdasarkan mata. Bukan berdasarkan teknik biometrik yang dikenal dalam digital image processing, gitu loh. Ya, karena itu akan mempengaruhi semua. Tadi 4 faktor kan ya. Sudut kamera, ya. Pertama sudut kamera, yang kedua pencahayaan, yang ketiga ekspresi wajah, yang keempat usia. Itu 4 faktor tuh. Masih 4 variabel. Yang kelima, ya tentu berat badan. Ya, semakin gemuk orang ini akan membuat misalnya rahang menjadi tidak tegas, menyembunyikan rahang misalnya, ya. Terus pipi bisa menjadi lebih penuh sini, lebih cekung kalau lebih kurus, ya. Terus garis rahang kalau gemuk kan dia menjadi kurang tegas, kalau kurus jadi lebih tegas. Jadi itu baru 5 variabel yang tidak dilibatkan dalam anatomi morfologi yang berdasarkan mata saja, hanya karena mengambil anatomi 15 mata kuliah anatomi 15 SKS kan. Terus yang terakhir ya, yang juga menjadi variabel dalam temuan saya dalam buku monografi autentikasi ijazah Joko Widodo, yaitu adalah faktor resolusi, kualitas foto. Itu loh. Ya, kita harus normalisasi kualitas fotonya. Ya. Misalnya masalah yang muncul akibat kualitas foto adalah foto yang buram misalnya bisa menghilangkan detil mata, ya, hidung ataupun bibir. Ya, resolusi rendah itu membuat bentuk fitur sulit diukur, apalagi cuma lewat mata. Ya, dengan teknik biometrik atau teknik pencocokan wajah berbasis neural network saja atau artificial intelligence saja bisa tidak korek tuh, tidak tepat, apalagi cuma hanya karena mengambil mata kuliah anatomi 15 SKS ya kan. Terus detail-detail halus itu ya bisa hilang akibat kompresi, resolusi yang rendah, kompresi ketika diupload di media sosial. Misalnya di tepi-tepi ini mengalami pengaburan sehingga mata terlihat lebih sempit. Akibat pengaburan di tepi-tepi mata ini, iris kita ya. Terus yang berikutnya ya faktor resolusi juga menyebabkan distorsi-distorsi yang lain yang kalau diamati hanya secara mata maka dia menciptakan optical illusion. Optical illusion itu otak kita memerintahkan kita untuk menyimpulkan sesuatu, padahal sesungguhnya bukan itu yang terjadi. Makanya saya bilang ya,
Kalau sekarang digembar-gemborkan oleh TIPA bahwa saya sebagai dokter telah mempelajari anatomi morfologi, ya kita dengarkan saja bagaimana Anda menganalisanya secara apa gitu kan? Apakah menggunakan penggaris digital atau penggaris analog? Ya, bagaimana Anda menormalisasi ukuran citra digital sehingga bisa Anda lakukan perbandingan itu, atau terjadi rekayasa digital? Inilah yang akan dibuktikan di persidangan. Makanya ya di dalam buku saya yang baru itu melibatkan variabel-variabel itu sehingga kita tidak mengambil kesimpulan yang prematur. Apa itu tadi? Yang kelima tadi ya, sudut kamera, pencahayaan, terus yang ketiga ekspresi wajah, 4 usia, 5 berat badan, yang keenam adalah resolusi. Ya. Jadi itu kita harus pertimbangkan sebelum mengambil kesimpulan itu bukan Joko Widodo. Ya sudah, nanti di persidangan bagaimana nanti ahli anatomi morfologi ya dari pihak jaksa bisa membantah kesimpulan dari TIPA. Ya kan itu aja ya, karena kan kalau para pengacaranya itu terus membela bagaimana dia kan secara lisan bla bla tidak dilakukan manipulasi digital. Nah, itulah tugas dari ahli. Bagaimana anatomi morfologi yang disimpulkan oleh TIPA, apakah itu melibatkan rekayasa digital? Kan itu pertanyaannya. Kalau esensinya kan para pengacaranya nggak tahu. Gitu. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Ya, itu barusan adalah pernyataan almarhum Krismon dalam durasi yang cukup panjang teman-teman ya. 10 menit lebih, kalau nggak salah tadi 14 menitan lah ya, dan tidak perlu saya komentari karena di bagian depan tadi almarhum Krismon ini sudah muncul dalam sebuah sequel walaupun tidak begitu panjang dan sudah saya komentari gitu ya. Nah, kalau yang bagian belakang ini nggak usah lah saya komentari karena terlalu panjang juga. Dan saya malas juga mengomentari si almarhum Krismon ini teman-teman ya. Karena menurut saya, walaupun sekarang bacotannya ini agak-agak benar, tetapi kita tidak bisa melupakan lah ya track recordnya selama ini. Bahwa yang bersangkutan ini ya memang sama aja sebetulnya dengan yang dia komentari. Ya, kurang lebih seperti itulah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.